Ada satu kalimat yang sering terdengar seperti pujian. Kamu orangnya sabar banget. Namun tidak semua kesabaran adalah kekuatan. Kadang, kesabaran justru menjadi alasan mengapa seseorang terus terluka. Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi sabar adalah hal yang selalu benar. Bahwa menahan diri adalah tanda kedewasaan. Bahwa mengalah adalah bentuk kebaikan. Bahwa diam adalah jalan terbaik. Namun, ada satu sisi lain dari kesabaran yang jarang dibicarakan. Kesabaran bisa berubah menjadi kelemahan jika tidak disertai batas. Filsuf Stoik seperti Epictetus mengajarkan bahwa kita harus memahami apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Namun ada satu hal yang sering dilupakan. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi kita bisa mengontrol seberapa jauh kita membiarkan mereka memperlakukan kita. Dan disitulah kesabaran harus memiliki batas. Banyak orang tetap bertahan dalam situasi yang tidak sehat. Bukan karena mereka tidak tahu, tetapi karena mereka terlalu sabar, mereka terus memaklumi. Mereka terus memberi kesempatan. Mereka terus berharap bahwa suatu hari keadaan akan berubah. Namun, waktu terus berjalan. Dan tanpa mereka sadari, yang berubah bukanlah keadaan, tetapi diri mereka sendiri. Mereka menjadi lelah. Mereka kehilangan harga diri. Mereka mulai merasa tidak berharga. Ini adalah salah satu kebenaran yang sulit diterima. Bahwa terkadang masalahnya bukan karena kamu terlalu lemah, tetapi karena kamu terlalu lama bertahan di tempat yang salah. Filsuf Romawi seperti Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa kita tidak boleh membiarkan jiwa kita dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak layak. Namun dalam kehidupan nyata, banyak orang justru melakukan hal sebaliknya. Mereka membiarkan dirinya terluka berulang kali. Hanya karena mereka tidak ingin terlihat buruk. Mereka takut dianggap egois. Mereka takut dianggap tidak baik. Mereka takut kehilangan orang lain. Namun Stoikisme mengajarkan satu hal yang sangat penting. Menjaga diri sendiri bukanlah egois. Menjaga diri sendiri adalah bentuk tanggung jawab. Karena jika kamu terus membiarkan dirimu terluka, tidak akan ada orang lain yang bisa memperbaikinya untukmu. Ada satu kesalahan besar yang sering terjadi. Orang mengira bahwa menjadi kuat berarti bertahan dalam segala situasi. Padahal tidak selalu begitu. Kadang menjadi kuat berarti berani pergi. Berani mengatakan cukup. Berani menghentikan sesuatu yang tidak sehat. Berani memilih diri sendiri. Ini bukan keputusan yang mudah. Karena seringkali kamu harus meninggalkan sesuatu yang pernah kamu anggap penting. Namun disitulah letak kekuatan sebenarnya. Bukan pada seberapa lama kamu bertahan, tetapi pada seberapa berani kamu membuat keputusan yang benar. Kesabaran tetap penting, namun kesabaran tanpa batas hanya akan membuatmu dimanfaatkan. Kesabaran tanpa arah hanya akan membuatmu tersesat. Dan kesabaran tanpa keberanian hanya akan membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menjadi keras, tetapi Stoikisme juga tidak mengajarkan kita untuk menjadi lemah. Stoikisme mengajarkan kita untuk menjadi bijaksana, untuk tahu kapan harus bertahan dan kapan harus melepaskan, untuk tahu kapan harus diam dan kapan harus berbicara, untuk tahu kapan harus memberi dan kapan harus berhenti memberi. Pada akhirnya, hidup bukan tentang menjadi orang yang selalu sabar. Hidup adalah tentang menjadi orang yang tahu di mana kesabaran itu masih bernilai dan di mana ia harus dihentikan. Dan mungkin, jika kamu melihat kembali hidupmu, kamu akan menyadari sesuatu yang penting, bahwa selama ini kamu bukan lemah, kamu hanya terlalu sabar. Pada hal yang salah,